Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Oktaviani. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, di kelas 6 SIP 1 dengan NIM 186220197. Sama seperti di video penjelasan materi sebelumnya, di video kali ini saya juga akan menjelaskan materi metodologi penelitian yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengajar Bapak Ari Eksandi. Nah, melanjutkan dari materi metodologi penelitian yang sebelumnya sudah sempat saya jelaskan, untuk di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai desain penelitian, kemudian definisi operasional, macam-macam skala pengukuran dan instrumen penelitian, serta populasi dan juga teknik sampling. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materi ya. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai desain penelitian. Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, seperti populasi dan sampel, kemudian jenis data, kemudian ada definisi operasional, dan juga metode analisis datanya. Untuk definisi operasional, yaitu cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Nah, macam-macam skala pengukurannya ada 4. Yang pertama ada skala nominal, kemudian yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga ada skala interval, dan yang terakhir ada skala rasio. Untuk skala interval atau Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Nah, dengan skala Likert ini, variabel yang dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikatornya dijadikan item-item pertanyaan. Nah, jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk contoh alternatif jawaban dalam skala Likert, jika alternatif jawabannya untuk menilai setuju ataupun tidak dapat menggunakan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan juga sangat tidak setuju. Nah, jika jawabannya positif atau negatif, maka dapat menggunakan alternatif jawaban sangat positif, positif, negatif, atau sangat negatif. Kemudian untuk alternatif jawaban untuk menyatakan sering atau tidaknya itu bisa menggunakan selalu, sering, kadang-kadang, dan juga tidak pernah. Dan yang terakhir, jika alternatif jawabannya untuk menentukan baik atau tidak baik bisa menggunakan sangat baik, baik, tidak baik, atau sangat tidak baik. Nah, untuk jawaban sangat setuju, selalu, dan sangat positif itu diberikan skor 5. Kemudian untuk jawaban setuju atau sering atau positif diberi skor 4. Kemudian untuk jawaban ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral diberi skor 3. Kemudian untuk jawaban tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif diberi skor 2. Dan yang terakhir, untuk jawaban sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi skor 1. Nah, selain skala Likert, ada juga skala Goodman, yaitu skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas, data yang didapat, internal atau rasio. Nah, skala Goodman ini dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawabannya dibuat skor tertingginya 1 dan terendahnya 0. Kemudian yang kedua, skala nominal, yaitu skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contoh, hitam putih. Kemudian KAP Big 4 dan KAP non Big 4. Kemudian ada pria atau wanita, dan yang terakhir ada dep akuntansi atau dep pemasaran. Kemudian ada skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating untuk jawaban pertanyaan bertingkat. Contoh yang berkaitan dengan juara, jika angkanya 4, maka memiliki makna rating untuk juara keempat. Kemudian makna rating 3 jika juara 3,
Kemudian makna rating 2 jika juara 2 dan makna rating 1 jika juara 1. Selanjutnya ada skala rasio, yaitu data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contoh untuk menghitung ROA menggunakan rumus laba bersih dibagi aset total. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai populasi dan juga teknik sampling. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk teknik sampling, yaitu teknik pengambilan sampel, secara skematis teknik sampling seperti gambar berikut. Ada yang termasuk probability sampling dan juga non-probability sampling. Probability sampling itu sendiri merupakan teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi yang pertama ada simple random sampling. Dikatakan simpel atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Kemudian yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Kemudian yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Misal, pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, kemudian S2-nya ada 4 orang, S1-nya 9 orang, SMU-nya 800 orang, SMP-nya 700 orang, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel, karena dua kelompoknya terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Selanjutnya ada cluster sampling atau area sampling. Nah, teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber datanya sangat luas. Misal, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Tadi kan probability sampling. Nah, di dalam teknik sampling juga ada yang termasuk non-probability sampling. Non-probability sampling ini adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama, ada sampling sistematis, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampelnya dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya, kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini, maka yang diambil sebagai sampel adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Kemudian ada sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai karakteristik yang ditentukan golongan 11 sebanyak 20 orang. Kemudian ada sampling aksidental. Sampling aksidental ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Kemudian ada sampling purposive.
Sampling purposif adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Selanjutnya ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Selanjutnya yang terakhir ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Pada penelitian kuantitatif banyak menggunakan sampel purposif dan snowball. Nah, sekian materi yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.